Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Fitri Azahra, DKV 2024I dengan NIM 095. Pada tugas ujian akhir semester mata kuliah tinjauan visual ini, saya akan membahas sebuah tema narasi kecil untuk menjawab narasi besar yang berfokus pada proyek food estate di Papua Selatan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan karya ilustrasi yang saya buat sebagai bentuk respon terhadap isu tersebut. Narasi besar merupakan cerita atau wacana yang dibangun oleh pemerintah untuk menjelaskan tujuan dari suatu program pembangunan. Dalam kasus Food Estate Papua Selatan ini, pemerintah memposisikan proyek ini sebagai bagian dari upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu lumbung pangan baru Indonesia. Selain itu, proyek ini juga dinarasikan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Pemerintah menyampaikan bahwa proyek ini dapat membuka lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah, food estate merupakan simbol kemajuan, pembangunan, dan masa depan bangsa yang lebih mandiri. Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat narasi kecil yang berasal dari masyarakat, adat, dan kelompok pemerhati lingkungan. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan hanya sekedar lahan kosong yang dapat diahlifungsikan. Hutan merupakan bagian dari identitas budaya, sumber makanan, ruang hidup, serta warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika pembukaan lahan dilakukan dalam skala besar, muncul sebuah kekhawatiran akan hilangnya hutan adat. Berkurangnya sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat, serta rusaknya hubungan antara manusia dengan alam. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan yang dilakukan justru dapat meminggirkan masyarakat lokal apabila mereka tidak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu, narasi kecil hadir sebagai suara dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari perubahan lingkungan dan ruang hidup mereka. Melalui ilustrasi ini, saya ingin menunjukkan adanya benturan antara narasi besar pembangunan dengan realitas yang dialami oleh masyarakat adat. Karya ini menggunakan pendekatan ilustrasi simbolik yang menampilkan perbedaan posisi antara pihak yang memiliki kekuasaan dan masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. Saya ingin menggambarkan bagaimana sebuah proyek yang dianggap sebagai kemajuan oleh sebagian pihak dapat menghadirkan kecemasan dan ketidakpastian bagi pihak yang lain. Berikut adalah poster ilustrasi saya. Pada bagian atas ilustrasi terdapat sosok seorang tokoh yang digambarkan berukuran besar yang sedang tersenyum. Tokoh ini merepresentasikan pihak yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah pembangunan, dan ukurannya yang jauh lebih besar dibandingkan tokoh-tokoh yang lain bertujuan untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan yang dimilikinya dalam pengambilan keputusan. Di depan tokoh tersebut terdapat sebuah ekskavator atau alat berat. Ekskavator sendiri menjadi simbol pembangunan skala besar dan proses pembukaan lahan yang dilakukan dalam proyek food estate. Kehadiran alat berat ini juga melambangkan perubahan besar yang sedang terjadi pada lingkungan dan wilayah adat. Latar belakang berwarna merah digunakan untuk menciptakan suasana yang kuat dan menegangkan. Warna merah juga memperkuat kesan adanya konflik antara dua kepentingan yang berbeda. Pada bagian bawah ilustrasi, terdapat beberapa tokoh masyarakat adat yang menunjukkan ekspresi sedih, takut, dan tertekan.
Tokoh perempuan yang sedang menggendong anak melambangkan masyarakat yang harus menghadapi ketidakpastian terhadap masa depan keluarga mereka serta generasi berikutnya. Tokoh adat yang memegang kepalanya dengan frustasi menggambarkan kesedihan serta kekhawatiran akan hilangnya ruang hidup, budaya, dan identitas yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sementara itu, tokoh yang tampak berteriak dengan ketakutan melambangkan suara perlawanan dan upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Elemen pepohonan yang mengelilingi ilustrasi juga merepresentasikan hutan dan lingkungan alam Papua yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dalam karya ini, narasi besar direpresentasikan melalui tokoh besar dan ekskavator sebagai simbol pembangunan, sedangkan narasi kecil direpresentasikan oleh masyarakat adat yang berada di bagian bawah ilustrasi. Perbedaan ekspresi antara kedua bagian tersebut menunjukkan adanya kontras pandangan terhadap proyek food estate. Bagi pihak yang melihat pembangunan sebagai kemajuan, proyek ini dianggap sebagai solusi bagi masa depan bangsa. Namun bagi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut, pembangunan dapat menghadirkan kekhawatiran terhadap kehilangannya ruang hidup, budaya, dan hubungan dengan alam. Melalui kontras tersebut, saya ingin menunjukkan bahwa di balik setiap narasi besar selalu ada narasi kecil yang perlu didengar dan dipertimbangkan. Sebagai penutup, karya ilustrasi ini merupakan bentuk visualisasi hubungan antara narasi besar, pembangunan nasional, dan narasi kecil yang berasal dari masyarakat adat Papua. Melalui karya ini, saya ingin mengajak audiens untuk melihat bagaimana bahwa pembangunan tidak hanya dapat dinilai dari aspek ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, budaya, dan lingkungan. Karena itu, narasi kecil hadir sebagai bentuk refleksi, kritik, sekaligus pengingat bahwa setiap pembangunan seharusnya memperhatikan suara masyarakat yang terdampak secara langsung. Sekian, terima kasih.